Kerja keras bersihno ati, lambangi pondok singa putih. Kerja keras bersihno ati, lambangi pondok singa putih. Toat marang dawuh kang suci, lambangi pondok singa putih. Toat marang Kanjeng Nabi, lambangi pondok singa putih. Toat marang Allah kang suci, lambangi pondok singa putih. Toat marang dawuhe Nabi, lambangi pondok singa putih. Buang sifat sombong ing ati, lambangi pondok singa putih. Buang sifat takabur ing ati, lambangi pondok singa putih. Buang sifat syirik ing ati, lambangi pondok singa putih. Buang sifat terenggi ing ati, lambangi pondok singa putih. Buang sifat zalim ing ati, lambangi pondok singa putih. Buang sifat riya ing ati, lambangi pondok singa putih. Buang kabeh penyakit ati, lambangi pondok singa putih. Buang kabeh penyakit ati, lambangi pondok singa putih. Niru lakune para wali, lambangi pondok singa putih. Nyonto ulama kang sufi, la ilaha illallah, al-malikul hakul mubin, Muhammadur Rasulullah, shadiqul wa'dil amin. Masyarul hadirin rahimakumullah, sakjane ayat Al-Qur'an wau niku kalau secara tekstual niku dadi wong sing zalim niku, zalim teng mriku maksude nyolong. Tapi zalim niku lek dikembangno zalim ya akeh. Termasuk menyakiti ya zalim. Nggih, pembunuhan karakter nggih zalim. Jadi mensalahgunakan nggih tempat nggih. Gak cocok ambek tempate ya zalim. Cuman secara tekstual ayat niki wong niku mari nyolong terus mari ngono tobat. Nah disepuro kali Gusti Allah, krana Gusti Allah moho nyepuro. Ngaten. Mulane nggih kita sedaya niki kudu menyiapkan diri untuk supaya bisa dibentuk sesuai dawe Allah dan dawe Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika tidak, nggih susah. Paring ngaji ya pokoknya paham ngoten tok. Jadi lek paham tok, nggih boten dilakoni, nggih dadi penyakit tadi. Misalnya jenengan tuku sate, nggih sate tuku 50 sunduk. Kate dipangan eman. Kate dipangan eman. Bisa Pak tolong dino kate dipangan eman. Apa yang terjadi? Rusak. Malah tadi napa? Dadi panggonane penyakit, jadi sarangnya penyakit. Begitu juga nggih. Muaji nggih terus mari ngono ndak ono sing dilakoni blas. Nggih jadi sarangnya penyakit. Nggih. Jadi cuman napa? Mengembangkan kesombongan dan egonya saja. Krono napa? Wah aku wis mari ngaji. Monggo berikutnya disimpulkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya pahami dari ngaji malam hari ini yaitu jangan pernah ragu untuk bertobat dari kesalahan yang kita perbuat. Jangan menunda-nunda waktu untuk bertobat, karena sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh seseorang, maka jika ia bertobat dengan tobat yang sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Gusti Allah akan mengampuninya. Sehingga seluruh dosa seluruhnya akan diampuni oleh Gusti Allah dengan syarat apabila seseorang melakukan taubat tersebut dengan benar dan dipenuhi dengan niat. Niatnya yaitu satu, ikhlas bertobat karena Allah taala. Dua, menyesal atas maksiat yang pernah dilakukan. Tiga, meninggalkan perbuatan tersebut dan bertekad agar tidak kembali lagi berbuat dosa di waktu yang akan datang. Dan yang terakhir, jangan menyia-nyiakan kesempatan untuk bertobat, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sedikit yang saya pahami, ya, kurang, kalau ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya pahami, ketika kita melakukan kesalahan, kita harus segera meminta maaf jika kesalahan itu kita lakukan kepada sesama manusia. Dan jika kesalahan itu kita lakukan kepada Allah, maka kita harus bertaubat dan berjanji tidak mengulanginya lagi. Dan Allah akan selalu memberi ampunan kepada kita, karena sebesar apapun dosa-dosa yang kita lakukan, lebih besar ampunan Allah pada kita. Allah memberi kesempatan kepada kita dalam bentuk bulan Ramadan, maka dari itu kita harus bergunakan semaksimal mungkin. Dan barang siapa memuliakan bulan Ramadan, maka Allah akan memuliakannya. Sudah, itu saja ya yang saya pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua hal yang kami bisa garis bawahi dari ngaji atau ngobrol malam Rabu pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama yang sering manusia punyai dan tidak terasa, yaitu adalah sifat sombong. Yang kedua nanti adalah zalim. Kita bahas dulu yang sombong. Ada sebuah ibarat, sebuah perumpamaan. Suatu ketika ada seseorang atau rombongan naik kapal terbang dengan posisi yang sungguh luar biasa, fasilitas, kemewahan, ketenangan, dan keamanan. Tapi karena saking enaknya, amannya, sehingga kebanyakan manusia di pesawat itu terlena dengan keindahan, ketenteraman, kenyamanan, keamanan, dan kenyamanan serba enak dan mewahnya, sehingga ada perasaan sombong hatinya, sehingga tidak ingat pada Allah SWT. Akhirnya suatu ketika Allah memberikan teguran berupa goncangan atau semacam sedikit dari kegoncangan. Maka seketika itu manusia ingat akan perlunya hadirnya hati kita kepada Allah SWT. Sehingga dengan goncangan itu manusia diingatkan supaya tidak sombong, tidak angkuh, bahwa semua ini adalah atas kuasa dan izin Allah SWT. Allah Maha Kuasa, bisa menggoncangkan, bisa menetapkan, dan seterusnya. Termasuk pada saat ini, para bapak, para sederek, sedoyo, kita semua dihadapkan, bahkan diuji oleh Allah, tidak hanya bangsa Indonesia, tetapi juga hampir seluruh dunia ada goncangan. Ada musibah besar yang dinamakan dengan adanya virus
corona atau COVID-19. Sebenarnya kalau kita pahami secara teliti dan hakikat bahwa ini semua adalah bentuk kasih sayang Allah SWT pada manusia. Yang penting kita adalah sudah itu mengakui kesalahan, ya, mengakui dosa, kemudian berusaha sekuat tenaga untuk senantiasa waslah, berbuat baik, memperbaiki diri baik pada Allah maupun pada makhluk Allah, pada dimensi hablum minallah hablum minannas, ya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moga berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Kesimpulan pada ngaji hari ini yang bisa saya sampaikan, Allah menciptakan makhluk di dunia ini tidak salah-salahkan menciptakan bagi semua. Allah menciptakan makhluk di dunia ini tidak asal-asalan menciptakan, tapi semua yang diciptakan ada tugasnya masing-masing. Karena sudah ada aturan-aturan Allah yang harus ditaati semua makhluk untuk menjalani kehidupannya. Maka karena itu bila kita mengikuti semua aturan-aturannya, maka hidup kita akan sukses di dunia dan akhirat. Bila kita tidak menaati peraturannya, maka hidup kita akan rugi di dunia dan di akhirat. Maka dengan sifat Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, maka kita harus berserah diri kepadanya dan bertobat setiap kali kita melakukan kesalahan. Sudah, itu aja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya minta maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesimpulan malam ini yaitu Allah itu Maha Pengasih dan Maha Pengampun dan selalu menerima hambanya yang mau bertobat. Dan barang siapa yang bertobat kepada Allah dari tindakan mencuri dan memperbaiki perbuatannya, sesungguhnya Allah akan menerima taubatnya sebagai anugerah darinya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, di antaranya menurunkan siksa atau memberi ampun. Itu saja Pak Kiai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, moga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ghafur ya Rahim. Ya Ghafur, Allah Maha Pengampun bagi siapa saja yang mau bertobat. Orang yang besar adalah orang yang mau mengakui kesalahan dan bertobat secara sungguh-sungguh kepada Allah. Karena bersyukurlah bila mana orang itu masih bisa bertobat, karena Allah masih memberikan rahmatnya kepada manusia itu. Karena pada dasarnya manusia itu tempatnya berbuat salah dan dosa. Manusia apabila dia mengedepankan kesombongannya, bila dia dinasihati tidak mau mendengar, dinasihati malah menasihati, sepertinya manusia itu masih banyak tertutup hijab dosanya. Maka berusahalah untuk bersadar dengan istighfar. Maka dengan istighfar sedikit demi sedikit Allah akan menghapus dosa kita dan akan menerangi hati kita dengan lebih melembutkan hati kita, memudahkan setiap kesulitan apa yang kita hadapi. Maka perbaikilah setiap langkah perbuatan dan akhlak kita. Niatkanlah semua apa yang kita lakukan dan kerjakan semua karena Allah. Kendalikan nafsu kita dan tata hati kita agar apa yang kita kerjakan mendapatkan ridhonya Allah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Pak Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan yang saya bisa petik dari pelajaran yang diberikan Pak Kiai Saifullah, bahwa sebagai manusia kita tidak perlu berkecil hati kalau kita merasa sudah memiliki banyak dosa, karena pintu tobat sama Allah masih
tetap dibuka lebar-lebar untuk hambanya yang mau bertobat. Tobat yang benar adalah kita meminta maaf pada sesama, dan kita pun kalau memiliki dosa sama Sang Pencipta adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tobat yang baik adalah yang disambung dengan introspeksi diri, dengan berjanji tidak mengulangi apa-apa yang telah kita lakukan kesalahan di masa lalu. Mungkin itu saja Pak Lai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Dumateng al-mukarram Bapak Kyai Muhammad Syekhul Arif Billah ingkang kawula taati, dumateng para jamaah ngaos ingkang tansah kula hormati sepindah. Alhamdulillah kita niki menika ngaos ing dalem malam Rebo seminggu sepindah menika mugi-mugi mugi barokah manfaat. Jadi yang taruh niki kesimpulan dari saya dari surah Al-Maidah ayat 39 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman taba min ba'di dzulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Yang mana artinya, tetapi barang siapa bertobat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kesimpulan dari surah Al-Maidah ayat 39 ini, yang mana Allah selalu membuka lebar terhadap hamba-hambanya untuk senantiasa melakukan introspeksi diri atau yang dinamakan taubat dan nasuha, yang mana Allah telah menjanjikan bagi hamba-hambanya yang mau menyesali dan mau mengintrospeksi, berbenah diri terhadap kesalahan-kesalahan ketika hidupnya di alam dunia. Dumateng jamaah ngaos ingkang tansah kamulyaken, dan mriki kula ingat dawuhipun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 3 perkara yang amat sangat merusak kehidupan manusia ketika dianya diberi rahmat hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya yang mana yang diriwayatkan dari Anas radhiyallahu an, yaitu hawa nafsu. Yang mana hawa nafsu ini yang diperturutkan, yang tidak diilmoni, yang tidak dikaji, sehingga nafsu duniawinya tidak terkendali. Yang kedua, kikir. Kikir ini adalah perbuatan yang amat sangat dibenci oleh baginda Rasulullah SAW, yang mana sifat kikir tersebut selalu merongrong, selalu merusak amaliyah ibadah seorang hamba, terutama keusahanya untuk mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat kikir tersebut adalah salah satu penyakit hati yang mana akan merusak semua amal amaliyah ketika hidup di dunianya. Yang ketiga yaitu kekaguman seorang pada dirinya sendiri, merasa dirinya lebih benar, merasa dirinya lebih lurus, dan tidak menghiraukan apa yang disarankan oleh teman, tidak menghiraukan dawuh-dawuh para kiai, tidak menjalankan semua perintah baginda Rasul dan
Allah Subhanahu wa taala, disitulah letak manusia akan mencapai titik kesombongannya, terutama kesombongan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dari saya, bila mana ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, minta pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyimpulkan dari syair yang sudah diterangkan sama Pak Yai barusan, yen den dandani ojo ngengkel, yen den dikandani ojo ngandani, yen den kandani ojo nyakiti, supaya urip gak sampai rugi. Bisa saya simpulkan dari syair tersebut sama dengan kunci sukses selamat dunia dan akhirat. Yang pertama, kalau dikasih tahu orang yang lebih tua, janganlah angkuh. Yang kedua, kalau dikasih tahu jangan malah melangkai. Yang ketiga, kalau memberitahu seseorang harus hati-hati, jangan sampai orang lain tersakiti karena ucapan kata yang tidak disengaja. Jadi intinya hidup ini mengusahakan kebenaran dan meninggalkan kesalahan, itu kunci sukses selamat dunia dan akhirat, supaya urip gak sampai rugi, supaya kita hidup di dunia tidak sia-sia. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan ngaji hari ini adalah kita jangan pernah putus asa untuk bertobat kepada Allah. Apapun dosa kita, selagi kita bertobat kepada Allah, pasti Allah akan mengampuni asalkan kita bertobat dengan sungguh-sungguh. Dan jangan menyerah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dan kita jangan sia-siakan kesempatan di bulan Ramadan tahun ini untuk memperbanyak bertobat kepada Allah dan memperbanyak zikir kepada Allah. Allah Maha penerima tobat kepada hambanya yang bertobat dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang bisa saya simpulkan untuk ngaji malam ini, kalau kita punya kesalahan kepada Allah, kita wajib bertaubat kepada Allah. Karena sebesar-besarnya kesalahan kita kepada Allah, kalau kita mau bertaubat, Allah pasti akan mengampuni kesalahan kita. Karena Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oleh karena itu, selagi kita masih diberi kesempatan untuk bertaubat, kita harus memperbanyak taubat supaya hati dan pikiran kita bersih. Mungkin itu yang saya simpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bisa saya simpulkan pada ngaji malam hari ini yaitu kita sebagai manusia itu tidak jauh dari kesalahan dan dosa. Maka kita harus memperbanyak zikir, istighfar, dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Pepatah Jawa mengatakan ojo rumongso bisa tapi bisa rumongso. Terkadang orang itu selalu merasa dirinya yang paling benar, tetapi tanpa disadari bahwa apa yang dilakukan orang tersebut menyakiti perasaan orang lain. Maka dari itu kita harus mempunyai sifat rumongso, yaitu dengan cara rendah hati, berpikir sebelum melakukan tindakan supaya menyakiti orang lain.
karena Allah itu Maha Pengampun atas hambanya yang mau bertobat. Mungkin itu saja Pak yang bisa saya simpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah akan menerima segala taubat yang telah dilakukan oleh manusia selagi manusia melakukan dengan taubatan nasuha. Seperti halnya habbu minanas dan habbu minallah, itu hubungan manusia dan manusia dan hubungan manusia dengan Allah. Barangkali hubungan manusia dan manusia adalah saling maaf dan memaafkan bila mana melakukan kesalahan. Kalau hubungan manusia dengan Allah yaitu dengan taubat. Jadi ibaratnya kita bertobat itu melakukan segala upaya dengan ikhlas tanpa ada pamrih. Entah kita mendapat hadiah dari Allah itu berupa apapun nantinya, yang tidak, yang penting kita disadarkan pada Allah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan saya atas syair-syair yang telah diberikan oleh Yai di malam ini menyadarkan kita bahwa kalau kita ini terkadang sebagai manusia itu kita itu tidak sadar diri kalau kita itu sebagai manusia itu terkadang merasa benar. Saya sendiri kalau kita kembalikan kepada diri kita masing-masing, kita pernah juga mengalami yang namanya dikandani orang tua ataupun sahabat atau diingatkan oleh guru atau siapapun, pasti ngeyel, pasti kadang mau menjawab dengan argumen membela diri. Akan tetapi kita nggak sadar bahwa orang yang mengingatkan kita atas kesalahan kita, dosa kita, maupun yang kita sengaja atau tidak, kita itu sudah diingatkan. Namanya sudah diingatkan berarti orang itu masih sayang. Allah itu juga Maha Pengasih. Nah, kalau kita sudah diperingatkan oleh Allah, secepatnya kita kalau kepada manusia kita minta maaf yang tulus. Jika hubungannya dengan zalimnya terhadap perintah Allah atau aturan Allah, ya kita bertobat yang nasuha. Karena setiap orang yang mengingatkan entah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala atau orang seperti yang kita tertuakan, kita harus menghormati dan mendengarkan dulu apa yang dia sampaikan dan apa yang dia ingatkan. Berarti kita masih belum benar. Semoga di malam ini kita bisa lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya. Nah, itu aja Yai atas kesimpulan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan ngaji malam hari ini, bahwasanya manusia di dunia ini diciptakan dan diberi akal, pikiran, dan akhlak yang lebih daripada makhluk Allah yang lainnya dan lebih sempurna. Untuk itu kita sebagai manusia harus peka, tanggap, dan harus bisa menjadi hamba Allah dengan cara
nyenden kepada Allah dengan mengamalkan dalam kehidupan bermasyarakat dan harus berbesar hati, selalu menerima masukan dari orang lain ataupun orang tua. Kalaupun memberi masukan pada sesama dengan cara tidak sampai menyakiti orang lain. Allah Maha Penyayang, Maha Pengampun, Maha Sempurna, dan Maha segala-galanya. Untuk itu kita sebagai manusia harus memperbaiki dan bertaubat dengan tidak mengulangi kesalahan yang sama, dan menjemput rezeki dan menyambut bulan Ramadan dengan meminta ampunan dari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan selama 11 bulan yang kemarin, dengan keyakinan, ikhlas, dan selalu bersyukur walaupun di dunia ini sedang diberikan bencana dan cobaan. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan untuk ngaji malam hari ini, Romo Yai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Kesimpulan kami pada malam hari ini yaitu tidak ada manusia yang tanpa kesalahan. Dan di sepanjang kehidupan manusia itu tempatnya salah, karena manusia tidak luput dari salah dan khilaf. Al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Oleh karena itu kita segera bertobat setelah melakukan kesalahan, dan kita segera memperbaiki diri dari kesalahan dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan mengampuni dan menerima taubat kita. Dan apabila itu dilakukan terus-menerus dengan memperbaiki, insya Allah Allah akan memberi kemuliaan kepada kita. Sebentar lagi kita akan diberi rahmat oleh Allah, yaitu berupa kesempatan dengan disambungkan dengan bulan Ramadan, agar di bulan Ramadan ini kita benar-benar dapat melaksanakan kewajiban, yaitu perintah Allah untuk beribadah di dalam bulan yang penuh berkah. Dan di dalamnya kita bisa memperbaiki diri dengan cara bertaubat dari kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan selama 11 bulan sebelum bulan Ramadan ini, untuk memperbanyak taubat agar hati kita bersih, dan hatinya bersih dan pikirannya juga bersih. Kemudian implementasinya yaitu apabila kita bekerja merupakan bekal dalam menjalankan ibadah. Dan dari kesalahan-kesalahan itu kita bisa memperbaiki diri, dan semoga kita tidak termasuk orang yang sombong, yaitu orang yang tidak mau diingatkan oleh orang lain apabila kita melakukan kesalahan. Ini kesimpulan singkat kami, Pak Yai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah semua bagus penyampaiannya. Kita ini belajar sadar menjadi manusia yang sejati, belajar sadar dadi menungso kang sejati. Bahasa Jawa nih, menungso sing sejati niku betul-betul semua melakukan taat kepada Allah niku betul-betul lillah, tidak karena apa-apa. Karena ini malam niki obrolan di Emerald Garden niki bahasane tentang taubat dan ampunan Allah. Sebaik-baik manusia masih banyak kesalahannya. Mulai tenggene napa setiap kita mantun sholat, maca istighfar 33, muji dan Allah.
istighfar, muji dengan Allah, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kan ngoten. Lawang Nabiullah Muhammad mawon tasik maca istighfar, apalagi umatnya. Manusia yang sejati itu manusia yang penuh menyadari dengan posisinya sendiri. Ini dia diperhatikan saya itu. Dengan posisinya saat ini. Nek kita niki dadi santri, mesti lek enten salah ya diseneni ambek kiai. Mulane istilahnya enten kulil haq walau kana murra. Katakanlah yang sebenarnya meskipun tidak enak didengar. Dengar. Kita sadar dulu kita niki menungso. Lek kita niki duwe salah nang Gusti Allah mesti dilingno, mesti ditegur kali Gusti Allah. Ya terus terang bagaimana caranya Allah negur hambanya. Kata kisah jane sederhana. Asal dadi manusa sing hakiki lek bahasa santri, lek bahasa Jawa asal dadi manusa sing sejati mesti apik. Lek dielingno mesti sadar, oh iya pancen aku iki murid ya mesti diseneni ambek kiai berarti salah. Pancen aku iki misalnya anak buah mesti diseneni lho nek salah ambek ndapa pimpinan. Lah nek misalnya anak buah salah dikandani kok jarku yo aja ngono mangkel aku iki. Ngene lho, lah karepmu lah. Lah nek gak gelem diseneni ya dadi jeragan. Mulane jenengan sedaya kula dongakno dadi jeragan cek gak diseneni. Amin. Allahumma amin. Mungkin jenengan dadi jerakan sing apik, lek niku nanduri apik. Lek waktu borone niku mboten apik besok dadi jerakan, nggih. Lek dadi waktu dadi karyawan niku nggodha jerakane, besok jenengan lek dadi jerakan digodha karyawane. Wong niku nandur. Nggih ta? Nandur nggodha wae nggodha. Nggih. Wong Gusti Allah iki Maha tahu, sing kita lakoni lho masih yo kaya napa iki tetep semerap. Lah sing ngersakaken ngoten niku nggih Gusti Allah. Oh kon nandur napa niku jenenge males ta? Ya wis besok tak wono males. Gusti Allah Maha adil. Oh kon nandur sifat zalim ta? Ya wis engko kon bakal panen sifat zalim. Jadi kon nek zalimi kancamu besok bakal didolimi. Kalau nek dolimi atasanmu besok didolimi. Nggih, lek misale waktu dadi jerakan. Nggih. Dadi sedaya niku sakjane iki dugi awake dhewe. Dari Gusti Allah tidak akan ngerubah keadaan menungso, lek mboten menungso ini kudu ambek ngerubah dadi apik. Lho niki lho penting ngaji sehingga sing asali kurang sadar. Lho kok apa-apa aku nyeneng karyawan di seneni. Tapi lek nyeneno sing ngarepe arek akeh, lak karep mulan. Iku kan haknya jerakane. Lho ngoten. Mungkin lek salah ijen misalnya jeluk. Lah semua pimpinan itu punya cara sendiri-sendiri. Sebagai pimpinan, nggih mulane pimpinan iku kudu iso ya iso sabar, ya iso kereng. Sing diarani sabar itu bukan berarti semuanya dibiarkan wis apa cari Gusti Allah wis nggih salah. Nggih salah. Mulane kita nggih ngaji niki supaya belajar menyadari nggih kita niki sakniki ditakdir dadi Allah nopo lho kan. Mulane kan wis janjine Gusti Allah gitu. Lek kapan wong niku iman nang Gusti Allah nggih terus memperbaiki napa? Memperbaiki lelakune. Sapa wong sing iman nang Gusti Allah terus memperbaiki zahir lan batine, gak usah takut, gak usah khawatir. Wis mesti bagus. Krono dibiasakan untuk terus memperbaiki
amal. Nah, kita tenggane perusahaan berarti selalu memperbaiki kinerja. Nah, kita tadi santri nggih pun terus memperbaiki mentaati aturan pesantren. Kalau hubungan kita tenggane Gusti Allah berarti memperbaiki sedaya napa prilakune nggih sing diperintahno kali Gusti Allah. Mulane ngobrol ngeten iki diarani wadawa saubil haqqi wadawa saubis sabr. Istilahnya apa carane? Berbagai macam kesalahan, berbagai macam kekeliruan, itu bisa mendorong kuat untuk menuju sebuah kesuksesan dan keberhasilan. Mulane lek salah iki berupaya mboten diulangi. Mulane di Jawa Tengah enten Solo 3. Wong salah kok ping 3 diulang-ulang ping 3. Jadi salah 3. Nggih. Berarti itu kan napa niku jenenge gambaraken wong sing melelep. Bulan iki nggih akan lebih pantas niki lek diarani obrolan. Mulane gitu krono kita niki obrolan, nggih misale ana kelira-keliru niki titik-titik wis nggih wajar lah wong kita niki watawa saubil haq. Oke, mboten napa-napa, asal terus kita belajar dan memahami dawuh-dawuh Allah, dawuh Kanjeng Rasulullah, nggih. Nanti akan nggih diberi waktu oleh Allah untuk bisa menjadi hamba Allah yang soleh. Allahumma amin ya rabbal alamin. Gini gue istilahnya mboten enten istilah menungso kok mboten duwe salah iki ora enek. Kan ngoten. Soale menungso iki panggonane salah lan lali. Tapi aja sok lali bojone ya aja. Nggih to. Lali pekerjaane ya aja. Ya napa carane kita niki tambah kalong umure, perilaku kita tambah bagus dan tambah sukses zahir lan batine, ekonomine zahir napa niku sukses, ekonomi batine sukses. Obrolan di emerald, iling-ilingan di emerald, istiqomah di emerald, supaya bisa bagusi amal. Obrolan di emerald, iling-ilingan di emerald, istiqomah di emerald, supaya bisa bagusi amal. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Balik mana? Obrolan di emerald, iling-ilingan di emerald, istiqomah di emerald, supaya bisa bagusi amal. Obrolan di emerald, iling-ilingan di emerald, istiqomah di emerald, supaya bisa bagusi amal. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Mugi-mugi obrolan singkat di emerald iki Gusti Allah dadosaken ilmu amalan ingkang manfaat barokah fid dunya wal akhirah.
Jadi jika ada salah, nggih, semoga dimaafkan oleh Allah. Jika benar, semoga Allah memberi atau menjadikan ilmu yang manfaat barokah. Amin ya robbal alamin. Niki nggih dulur kita niki enten sing mantun napa? Aktun nikah. Sinten jenenge, Pak? Mas Andi. Mas Andi, kita tunggu bareng-bareng maca Fatihah, muga-muga Mas Andi ngawali napa niku keluarga niki mugi Gusti Allah dadosaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Muga-muga diparingi bahagia dunyane lan diparingi bahagia akhirate. Muga-muga diijabahi sedaya cita-citane, diparingi kemudahan, paringi kejembaran rezeki, kelancaran rezeki umume dhateng kita sedaya. Ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah salatan daimatan dawami mulkillah walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tudahhirna biha min jami'al sayyi'at wa tarfa'una bika 'indaka 'ala ad-darajat 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 wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati ba'da al-mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wal afafa wal ghina ya Allah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma sallimna min afadid dunya wal akhirati wa fitna dima innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma yassir 'alaina wa yassir lana rizqan halalan tayyiban wasi'an mubarakan wa yassir lana 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa 'amalan taqabbala ya Allah ya arhamar rahimin wa yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah bi afiyati wassalam fi kulli sa'atin fi kulli waqtin fi kulli yawmin fi kulli sa'atin fi kulli sanatin bi syafaati Rasulillah wa bi rahmati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.